Halo teman-teman semuanya, saya Marsha Hanifah, mahasiswa dari Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Materi kali ini saya ingin membahas tentang DHF, yaitu Dengue Hemorrhagic Fever, yang dimana sama-sama kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara tropis dan negara yang endemis penyakit demam berdarah dengue. Nah, sebenarnya apa sih dengue hemorrhagic fever ini? Yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa atau ditularkan oleh nyamuk Aedes. Untuk itu, saya akan membahas lebih detailnya di slide berikutnya. Baik, kita akan masuk ke dasar-dasar dari DHF. DHF ini difaktori dari dua jenis nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dan ada 4 jenis serotipe dari virus dengue ini. Yang pertama ada serotipe dengue 1, serotipe dengue 2, serotipe dengue 3, dan serotipe dengue 4. Yang biasanya seringkali menginfeksi di Indonesia itu ada di serotipe dengue ketiga, yang seringkali menyebabkan kasus berat dengan masa inkubasi 4-10 hari. Teman-teman juga harus mengetahui dan memahami dari 4 jenis serotipe ini. Kenapa harus belajar? Karena ada dinamakan serotipe protective immunity yang akan didapat setelah kita terkena virus ini. Jadi, seumpama, anggaplah kita pernah terkena serotipe dengue ketiga, maka kedepannya kita tidak akan lagi mendapati virus dengue di serotipe ketiga karena kita telah memiliki imuniti terhadap serotipe dengue ketiga ini. Tapi tidak dipungkiri dan masih bisa diinfeksi virus dengue di serotipe yang lain. Misalnya dengue tipe pertama, dengue tipe kedua, dan dengue tipe keempat. Baik, infeksi virus dengue ini juga terbagi menjadi dua, yaitu asimptomatik tidak menimbulkan gejala, dan simptomatik menimbulkan gejala. Dan simptomatik ini sendiri terbagi menjadi 4 penyakit, yaitu sindrom infeksi virus dengan gejala, itu yang pertama. Yang kedua, demam dengue, dan terbagi lagi dengan pendarahan dan juga tanpa pendarahan. Nah, yang ketiga, demam berdarah dengue yang biasa disebut dengan DBD, dan dibagi menjadi dua lagi, DBD diikuti dengan shock, dan DBD tanpa shock. Dan yang keempat, ada expanded dengue syndrome atau isolated organopathy. Dan yang keempat ini, nomor 4 ini adalah jenis yang jarang dikarenakan hanya menyerang satu organ saja dan bentuknya yang tidak khas. Baik, masuk penjelasan tentang perjalanan penyakit. Pada fase demam, itu hari pertama sampai hari ketiga, biasanya pasien datang mengeluh bahwasannya suhunya mencapai 40 derajat Celcius dan tidak akan pernah turun jika tidak diberikan obat pereda demam. Lalu, kemudian pasien mengalami muntah, pasien mengalami dehidrasi, dan menurunnya untuk makan. Lalu gambaran klinis fase pertama itu ada demam tinggi, facial flush atau mukanya yang memerah, muntah, nyeri pada bagian kepala, otot, sendi, tenggorokan, perut, dan bawah lengkung iga kanan. Dan yang terakhir adalah manifestasi pendarahan. Manifestasi pendarahan ini contohnya epistaksis, yaitu mimisan, kemudian pendarahan pada gusi dan saluran pencernaan. Dan manifestasi pendarahan ini juga ada hubungannya dengan platelet. Dan platelet ini adalah bisa dilihat di laboratorium ya, hasil laboratorium bahwasannya jika semakin rendah platelet, maka akan semakin tinggi resiko terjadi pendarahan pada tubuh pasien tersebut.
Ya juga, namun dalam tubuh bisa saja sewaktu-waktu mengalami manifestasi pendarahan secara spontan. Kemudian pada hari 1 sampai 3 ini biasanya virus dalam tubuh sedang meningkat ya. Maka dari itu kita bisa melakukan NS1 antigen. Biasanya di hari kelima itu sudah tidak perlu dicek lagi karena kadar virus sudah mulai hilang bahkan menurun. Baik, lanjut pada fase kritis, yaitu dari hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, biasanya yang awalnya suhu tubuh pasien itu tiba-tiba tinggi, terus tiba-tiba menurun juga kan, dan temperaturnya drop sekali. Potensial clinical issue yang terjadi adalah shock atau bleeding, pendarahan. Nah, gambaran klinisnya itu adalah pasien apabila mengalami pendarahan, maka menunjukkan manifestasi pendarahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika pendarahan itu bersifat masif, maka bisa mengalami shock. Kemudian, ada beberapa perubahan parameter lab, tanda kebocoran plasma, berupa hematokrit dan albumin level. Dan kemudian juga bisa ditemukan tanda real kebocoran plasma, contohnya asites, efusi pleura kanan, atau edema. Nah, gambaran klinis fase kedua, fase kritis, ya, manifestasi pendarahan, manifestasi gejala shock, perubahan parameter lab, tanda kebocoran plasma, tanda real kebocoran plasma. Gambaran klinis pada fase ketiga, pada fase penyembuhan. Di hari 6 sampai 7 hingga berikutnya, temperaturnya biasanya menurun, potensial clinical issue-nya adalah reabsorption atau fluid overload, dan hematokritnya menurun, plateletnya naik. Dan gambaran klinisnya adalah diuresis membaik, yaitu BAK-nya yang membaik, nafsu makan membaik, confluent petechial ras-nya, ini keterangannya gambar yang di sebelah itu ya, yang namanya confluent petechial ras, yang dimana timbulnya bintik-bintik kemerahan kecil pada beberapa bagian tubuh, bisa di wajah, bisa di kaki, atau bisa di tangan. Seperti itu teman-teman. Diagnosis dari penyakit DBD. Secara klinis, demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari. Dan manifestasi pendarahan, yaitu uji bendung. Uji bendung ini untuk mengetahui fungsi dari platelet dan mengetahui kekuatan dari pembuluh darah. Kemudian ada peteki, epistaksis, pendarahan gusi, hematemesis, melena, yaitu juga hepatomegali. Yang terakhir juga ada shock yang ditandai dengan nadi cepat dan lemah, penurunan tekanan nadi, hipotensi, akralnya dingin, kulitnya lembab, dan gelisah. Untuk laboratorium, trombositopenianya di bawah 100.000 mikroliter dan hemokonsentrasi dilihat dari peningkatan hematokrit 20% dari nilai dasar atau menurut standar umur dan jenis kelamin. Kita masuk ke tata laksana untuk penyakit DBD. Pada fase demam bersifat simptomatik dan suportif, cairan oral untuk mencegah dehidrasi. Nah, apabila pasien itu mengalami muntah dan atau nyeri perut yang berlebihan, tidak dapat diberikan secara oral, maka kita memberikan cairan secara intravena rumatan. Pada fase kritis yang harus kita awasi, yaitu pengawasan shock, pemeriksaan PLT dan HCT berkala, pemeriksaan platelet, dan hematokrit berkala, itu biasanya berlangsung setiap 6 jam sekali. Derajat kebocoran, untuk mengetahui derajat kebocoran plasma, pedoman kebutuhan cairan intravenanya, dan pengawasan hasil pemberian cairan. Tetesan cairan intravena harus sesuai dengan TTV, tanda-tanda vital, kadar HCT dan volume urinnya juga, kemudian volume yang dibutuhkan harus berjumlah cairan dehidrasi sedang dengan memakai rumus rumatan ditambah 5-8%.
Pada fase penyembuhan, yang kita lakukan stop cairan, awasi cairan masuk dan cairan keluar untuk mengetahui dan menghindari tanda-tanda overload cairan. Kapan pasien dapat dikatakan pulang? Pasien dapat dikatakan pulang apabila perbaikan klinisnya vital signs stabil, diuresis atau BAK-nya baik, ya, bebas demam selama 24 jam tanpa antipiretik atau obat demam, penurun demam, nafsu makannya yang membaik, tidak ada kegawatan nafas karena efusi pleura atau asites, PLT-nya juga di atas 50.000, dan kemudian 2-3 hari shock itu teratasi. Kemudian tindakan yang dapat memutuskan mata rantai perkembangbiakan nyamuk sebagai faktor yang dapat menularkan virus dengue adalah dengan 3M, yaitu menutup tempat penampungan air, mengubur tempat-tempat yang bisa tertampung air, menguras tempat penampungan air, contohnya adalah bak mandi. Ada beberapa jenis nutrisi dan sumber makanan yang bermanfaat bagi sistem untuk imun dan baik dikonsumsi selama masa penyembuhan demam berdarah, yaitu ada vitamin C yang bernutrisi penting yang bekerja sebagai antioksidan sekaligus meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Contohnya jambu biji, jeruk, dan kiwi, buah-buahan. Yang kedua ada vitamin E. Menjaga asupan vitamin E itu penting untuk menjaga kesehatan sistem imun juga. Misalnya biji bunga matahari dan selai kacang. Yang ketiga ada asam lemak omega 3 yang berfungsi untuk mencegah inflamasi dan menjaga kerja sistem imun. Contoh makanannya adalah ikan salmon, sarden, teri, minyak ikan, dan kacang kedelai. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.